Sobat Rudi Cahyo TV, jumpa lagi dengan Rudi Cahyo Voice. Rudi Cahyo Voice. Persoalan yang sering ditanyakan oleh para orang tua yaitu berkenaan dengan penggunaan gadget. Sekarang tren banget penggunaan gadget sejak dari anak-anak ya. Ya kebanyakan orang tua sekarang itu dengan mudah memberikan gadget kepada anak-anak, tapi mereka lebih memanfaatkannya untuk di sisi hiburannya. Persoalannya kemudian ketika anak-anak memanfaatkan itu untuk sisi hiburan, yang dia nikmati kan sisi-sisi asik, sisi senangnya ya, sehingga kemudian ketertarikannya dengan gadget semakin tinggi, jadi mengarah kepada adiksi dan sulit untuk melepaskannya. Mengelola atau mengatur bagaimana penggunaan gadget itu tidak sampai pada ke arah dampak negatif buat si anak, termasuk salah satunya adalah adiksi atau ketagihan menggunakan gadget itu ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua dalam menggunakan gadget. Yang pertama adalah yang biasanya sering atau tren diterapkan oleh para orang tua adalah soal waktu ya, soal waktu. Jadi dalam waktu ini yang biasa diterapkan oleh orang tua adalah soal pembatasan. Misalnya waktu ini saya kasih gadget waktunya 1 jam aja ya gitu. Nah itu biasanya soal waktu itu. Nah, waktu juga tidak hanya berkaitan dengan pembatasan, tapi juga bisa penjadwalan. Misalnya kamu menggunakan gadget hanya setelah belajar. Nah, misalnya habis sore-sore gitu, habis belajar baru boleh menggunakan gadget, atau kombinasi keduanya, boleh menggunakan gadget setelah belajar dan itu pun hanya setengah atau 1 jam, misalnya seperti itu. Nah itu pembatasan atau berkenaan dengan waktu yang biasanya diterapkan oleh orang tua. Itu cara pertama. Terus cara yang kedua yang bisa juga dipertimbangkan oleh orang tua, bahkan ini cukup penting juga ya, yaitu dalam penggunaan gadget itu harus punya misi ya, harus punya tujuan ya. Kalau sekedar kemudian orang tua memberikan gadget dan kemudian anak memanfaatkannya, apapun itu pokoknya diberikan gadget itu, maka itu penggunaan gadget yang tidak disertai dengan visi, tidak disertai dengan misi, tidak disertai dengan tujuan ya. Jadi kalaupun menggunakan gadget, misalnya gini, anaknya hobi masak, berarti bisa juga penggunaan gadget itu diarahkan oleh orang tua dalam rangka mencari resep masakan, mencari bahan makanan, mencari ide-ide kreatif untuk membuat kudapan misalnya, semacam itu. Jadi punya misi ya, punya misi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pendampingan. Ini sangat penting berkaitan dengan pendampingan. Persoalannya begini, kebanyakan orang tua itu memberikan gadget untuk tujuan biar mereka tidak merepotkan, misalnya seperti itu, atau biar tidak rewel gitu ya, sehingga kemudian yang diterapkan adalah memberikannya. Jadi bukan menjadikan gadget sebagai media untuk beraktivitas bersama, sehingga ada pendampingan di situ. Harusnya yang idealnya seperti itu. Jadi pendampingan itu jauh lebih penting daripada sekedar soal pembatasan waktu yang di poin pertama tadi ya. Bisa saja anak dikasih waktu setengah jam gitu ya, dikasih waktu 1 jam untuk menggunakan gadget, diserahkan kepada mereka, itu jauh lebih berbahaya daripada menggunakan gadget dalam waktu 1,5 atau 2 jam lebih. Maksudnya ada waktu lebih lama, tapi itu penggunaannya bersama orang tuanya, jadi digunakan bersama. Nah memang akan lebih idealnya kalau kita mempertimbangkan 3 hal itu tadi sekaligus. Jadi 3 hal tadi sekaligus bisa diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan gadget, terutama untuk mencegah dampak negatif atau efek negatif dari gadget. Rudi Cahyo Voice.